Kan kalau nggak di akhir nanti kalian nggak mendengarkan. Udah absen langsung kabur nih, saya tahu aja. Jadi di akhir aja ya. Nah ini juga kita harus lihat dari gedungnya ya. Gedungnya bukan berarti harus tingkat, harus dia bagus ya. Minimal ada gudang atau penyimpanan yang memadai. Jadi dari suhu ruangannya atau dari tempatnya, terus juga dari SDM-nya juga ya, yang dia bisa menata dengan rapi. Terus juga armada pengiriman, apakah dia menggunakan mobil box atau juga sepeda motor yang ada boxnya juga ya, kalau khusus untuk obat. Nah ini juga harus kemampuan penguasaan terhadap pelanggan. Jadi harus tahu lokasi pelanggan di mana juga bisa diperkirakan ya, misalnya, dan juga distributornya di mana. Mungkin kalau di Jakarta kan ada utara selatan. Nah ini kita cari misalnya di daerah Jakarta Barat. Nah itu cari PBF yang di daerah Jakarta Barat ya, jangan di daerah Jakarta Timur atau utara lebih jauh lagi. Jadi yang harus penguasaan dari pelanggan itu sendiri ya. Kalau dari distributor dia harus mampu melayani hingga pelosok daerah. Ini kalau khusus di daerah, kalau Jakarta kan masih bisa ya. Kalau di daerah yang moda transportasinya mungkin melalui laut atau melalui kapal atau melalui kereta. Nah ini harus diperkirakan juga ya, apakah dia bisa masuk pelosok daerah. Contohnya kalau misalnya makanan minum, misalnya kalian minum teh badulan ya, sebagai contoh, itu kan apakah benar sampai perdesaan tuh ada ya. Saya pernah misalnya jauh teh badulan ternyata sampai Jakarta. Justru kalau di Jakarta ya agak sulit ya kalau kita cari teh badulan gitu ya, kecuali teh kita ya atau itu banyak ya. Nah ada sistem teknologi informasi ya. Ini juga kalau yang masih tradisional mungkin untuk software ini agak sulit mereka mengadakan karena mahal biayanya. Tapi kalau udah distributor yang cukup besar tuh harus ada ya dia. Nah kerjasama dan koordinasi baik dengan produsen. Misalnya kita minta retur barang, itu harus mereka cepat atau tidak melayaninya, terus waktu pengantarannya seperti apa gitu ya. Bahkan sampai sistem pembayarannya juga ya. Jadi servis pengiriman itu harus cepat juga. Nah, berhubungan dengan produk yang sejenis, misalnya kalau generik kan dari PT obat generik, misalnya dari PT Indofarma, ya, misalnya nggak ada, apakah ada dari PT industri farmasi yang lain dengan nama yang punya generik yang sama ya. Jadi misalnya itu kosong dari generik dari misalnya PT Indofarma yang bisa ngambil generik dari Kimia Farma misalnya. Jadi harus tahu produk yang sejenis atau inline. Nah, proses penjualan memberikan diskon. Nah itu bagus lagi kalau dapat diskon ya. Nanti kita saya share juga berapa diskon dari distributor sampai ke tangan pasien nih. Jadi kalau apotek memang distributor tangan kedua atau berapa, nah diskonnya itu nanti kalian bisa tahu mereka ngambil keuntungan apotek itu berapa persen gitu ya. Nah, ini memiliki manajemen yang baik dan lengkap, membina pelanggan dengan baik ya. Terus menguasai medan wilayah tadi sampai detail, memiliki SDM juga ya. Memiliki kapital untuk pengembangan tim dalam hal edukasi atau selling skill. Jadi teknik untuk marketing atau teknik penjualan, selling poinnya di mana nih produk ini. Ya misalnya kita harus tahu selling pointnya di mana ya. Jadi point center untuk kelebihan produk tersebut di mana ya. Nah ini bisa kita kembangkan di tim dan kita edukasi ya. Harus bisa nanggung resiko, iyalah kalau misal dia nggak mau nanggung resiko atau nggak mau tukar barang, nah itu yang repot kan, kerugian siapa yang mau nanggung. Nah, dapat menjanjikan laporan yang diinginkan, misalnya kita minta kemarin di faktur itu pembelian berapa, jumlahnya itu juga harus bisa tepat juga. Misalnya juga kalau sistem konsinyasi ya, kemungkinan itu juga berapa yang terjual dan berapa yang sudah diberikan kepada kita juga.
Ini harus ada SOP-nya juga ya, bagus lebih kalau ada sistemnya berdasarkan SOP. Jadi tugas dan tanggung jawab untuk saluran distributor, produsen itu bisa harus menentukan kondisi dan tanggung jawab pihak-pihak terlibat dalam distribusi. Jadi dari apakah dia menyalurkannya ke sudis ataukah langsung ke apotek atau ke rumah sakit. Tapi umumnya kalau PBF yang besar itu dari apotek jarang ya, atau rumah sakit langsung pesan ke PBF ya, biasanya melalui sudis dulu ya. Kalau misalnya bisa tembus langsung ke PBF mungkin yang kuantitinya dalam jumlah besar itu langsung bisa ditangani oleh PBF langsung. Ya. Tapi kebanyakan sih memang dia ke sudisnya dulu. Kalau tidak jumlah yang dibeli tidak besar. Nah untuk kebijakan harga harus misalnya udah rate harganya apakah dalam waktu 6 bulan atau dalam 1 tahun harganya tetap gitu ya, tidak fluktuasi naik turun gitu ya. Karena juga harus dilihat misalnya stoknya kosong kan otomatis permintaan meningkat, harga meningkat. Nah ini kita lihat jangan sampai harga eceran tertingginya tuh lebih dari HET atau harga eceran tertinggi juga. Bagus juga kalau diberikan diskon. Misalnya kita minta diskon 30% dikasih bagus. Tapi maksimal sih dikasih diskon kalau disebut itu 12,5% ya. Kecuali dia punya koneksi atau sudah pemain lama lah istilahnya. Dan juga dia omsetnya besar, nah itu biasanya diberikan diskonnya besar. Jadi dilihat juga kalau untuk kebijakan harga. Tapi nanti untuk rate harganya dijual konsumen ya tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Nah, kondisi penjualan persyaratan pembayaran apakah faktur yang diberikan boleh dibayarkan 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian. Nah, itu ada perjanjian juga. Terus jaminan yang diberikan oleh produsen ya. Istilahnya kalau misalnya dia mengirimkan barang-barang kita transfernya juga harus dalam bentuk PT ya. Kalau misalnya pembayaran tuh untuk transaksi ini harus dalam bentuk PT-nya, jangan ke nomor pribadi ya. Kalau ada PBF yang misalnya ini nomor rekening ownernya tuh lebih baik ditolak karena kalau dalam PBF itu biasanya dia dalam bentuk PT pasti ada rekening kantornya juga ya, nomor rekening kantornya, jadi masuknya memang benar ke PT bukan ke pribadi ya. Untuk wilayah penjualan batas sudah diberikan pada penyalur ya, karena dari distributor atau PBF itu biasanya dia menguasai area tertentu. Nah nanti distributor yang lain area tertentu mana, jadi biasanya bukan pembagian ya, ada titik-titik yang mereka menguasai lapangannya, menguasai orang-orangnya ya, jadi nggak semua titik, jadi ada beberapa yang terbatas juga gitu batas-batasnya ya. Nah produsen harus memberikan latihan atau training ini kepada petugas penyalur. Jadi kalau misalnya ada produk baru, nah itu diberikan produk knowledge-nya juga, jadi bisa teredukasi oleh konsumen juga ya. Ini untuk distributor mengacu kepada pedoman CDOB ya, tahun 2020. Mungkin kalian bisa download ya CDOB 2020, nggak saya tampilkan karena banyak banget ya kalau di download itu. Jadi itu kan ada penyimpanan, pengelolaan ya. Kalau kita ngambil yang khusus di distribusi saja di sini ya. Jadi kalau menurut pedoman CDOB dan dikaitkan dengan PP nomor 51 pekerjaan kefarmasian kita ya. Nah itu juga tentang distribusi itu kegiatan yang mencakup pengadaan ya, ada pengadaan, ada pembelian, ada penyimpanan, penyaluran, ekspor impor obat atau obat bahan atau bahan obat ya, yang tidak termasuk penyaluran obat secara langsung pada pasien khusus untuk bahan baku obat nih biasanya ya. Kalau produk jadi kan langsung ke konsumen obat ya. Tapi kalau bahan baku obat biasanya ke industri, tidak langsung ke pasien. Nah, fasilitas distribusi, cara yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi. Contohnya ada PBF ya, yang bisa menyalurkan, terus juga ada instalasi sediaan farmasi. Ya. Tapi
Tapi kalau setelah farmasi kan hanya ruang lingkupnya di rumah sakit saja ya. Kalau PBF bisa menyalurkan ke apotek atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, karena walaupun puskesmas dia sudah ada rencana punya formulir dari negara, kan ada kemarin pembelian yang khusus udah tender, tapi ada mereka juga diberi keleluasan untuk membeli obat di luar plafon dari e-katalog itu juga ya, apa diperlukan ya. Nah itu kan biayanya dari mana? Dari biaya kapitasi atau dari BPJS tersebut ya, kan misalnya dibelanjakannya dari uang BPJS tersebut ya, setelah dibayarkan ya 3 bulan sekali. Ya. Nah, untuk PBF itu harus berbentuk badan hukum atau PT, tidak boleh CV ya, karena kalau PT kan PT itu dia modalnya maksimal minimal 100 juta dan juga kepemilikan 2 orang ya. Kalau mungkin kalau sekarang bahkan bisa 1 orang, tapi kepemilikan modalnya tuh 100 jutaan minimal ya. Dan PBF itu tidak boleh dalam bentuk CV, harus dalam bentuk PT ya. Karena dan juga izinnya itu yang memberikan Kemenkes waktu itu, tapi ada inspeksinya atau sebelum izin itu PBF dikeluarkan ada dari Badan POM dan juga Balai Besar POM ya. Lihat proses gudangnya, terus juga sistemnya seperti apa ya. Ini kalau PBF diberikan wewenang untuk pengadaan ya, terus juga untuk penyimpanan dan penyaluran obat atau bahan baku obat dalam jumlah besar. Kalau PBF yang bagus seperti Ensifal, terus juga APL gitu ya, itu dia punya gudang yang luar biasa besarnya sampai punya forklift ya, rak-raknya pun dia gudangnya tuh kayak hanggar pesawat ya. Tahu kan ya hanggar pesawat yang segitiga, kerangkanya baja semua tuh. Nah, kalau PBF yang saya pernah ke PBF yang Ensofal itu besar banget ya, luar biasa deh. Kita masuknya pun sampai pakai mobil forklift ya, saking luasnya dan saking tingginya, benar-benar bisa sampai lihat sampai atas, rak-raknya itu luar biasa ya. Itu kalau PBF yang besar ya. Ini juga harus sesuai dengan peraturan, ada SP-nya. Kalau PBF juga penanggung jawabnya harus apoteker. Nah, dia apoteker juga punya SIKA gitu ya, surat izin kerjanya juga ya. Jadi memang diawasi oleh seorang farmasi, seorang apoteker juga kalau PBF. Untuk izin PBF, yang untuk PBF pusat wajib memenuhi izin dari Direktur Jenderal Kesehatan di sini ya, izin kesehatan sampai pulang dari Kemenkes biasanya, kalau sekarang Kemenkes ya. Terus pengurusan izin dapat melakukan OSS, ini sistem satu pintu. Kalau sekarang sistem satu pintu, kalau zamannya Ahok dulu di masing-masing kecamatan tuh dia punya akses di kecamatan, jadi tidak perlu kita ke dinas kesehatan. Nah ini cukup ke kecamatan di wilayah domisili masing-masing, bisa kalau sistem single satu pintu nih atau SSS sekarang. Nah izin PBF pusat berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang ya. Perpanjang pun kayak sistem kita harus diakreditasi dulu gitu ya. Nah semua distribusi ini diatur dalam PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011, PMK nomor 34 2014 dan PMK nomor 30 tahun 2017. Ya. Untuk alur distribusi obat dari industri, ya. Kalau dari industri, obat yang akan disalurkan itu harus terregistrasi di Badan POM, khususnya untuk produk jadi seperti obat tradisional, kosmetik atau suplemen, ya. Biasanya nomor registrasinya tuh dikeluarkan atau oleh Badan POM ya. Izin edarnya pun kita tahu kode-kodenya kan masing-masing juga berbeda. Nah, kalau dikeluarkan oleh Badan
Kalau alat kesehatan yang mengeluarkan itu Kemenkes ya. Daftarnya pun di Kemenkes bukan di Badan POM ya. Kalau Badan POM berupa produk jadi obat atau obat tradisional ya, atau kosmetik atau suplemen. Ya. Nah, setelah didapat surat izin edar itu baru bisa dijual atau disalurkan ya. Misalnya ada apotek atau disalur ke apotek, toko obat, atau disalurkan ke PBF ya, atau disalurkan ke pedagang eceran ya, sampai ke sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas ya, atau biasanya kalau rumah sakit pemerintah ya bisa langsung juga. Cuman umumnya kalau dari apotek yang kecil-kecil atau seperti rumah sakit biasanya ngambil ke pedagang besar farmasi ya. Ini khusus puskesmas pun juga ngambilnya ke PBF. Jadi, nah ada dokter yang punya SIMO. Jadi dia memang diberikan izin untuk mengedarkan obat ya, surat izin mengedarkan obat atau SIMO dokter ya. Ini khusus untuk dokter yang di daerah-daerah. Biasanya yang sulit, bukan di pusat, maksudnya bukan di Jakarta ya. Di daerahnya pun bukan di daerah Pulau Jawa ya, mungkin ada Pulau Jawa yang terpencil tapi jarang ya. Biasanya yang di luar Pulau Jawa nih dia diberikan izin mengedarkan obat sendiri, self dispensing ya. Nah, itu dari PBF juga subdisnya lagi atau kita sebut PBF lain ya. Jadi kalau PBF itu besar, kalau yang disalurkan ke PBF itu namanya subdis, distributor. Nah, lalu distribusi dari pabrik ke apotek ya. Dari apotek tentunya dia punya PBF ya. Jadi atau retailer, nah dia salurkan ke retail ya, biasanya retail langsung ke pasien. Retail itu kan bisa apotek juga ya. Nah juga bisa juga ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Untuk jalur distribusi obat dari PBF ya, tadi bisa ke apotek, rumah sakit, PBF lain, toko obat berizin, baru dari situ konsumen atau pasien ya. Jadi jalurnya dari industri harusnya sih ke PBF, baru ke konsumen atau end user. Nah, ini ada kaitannya dengan prinsip marketing, konsep marketing ya, karena berkaitan mendistribusikan juga bukan hanya memindahkan barang atau mengambil barang, itu kan ada proses transaksi jual belinya juga ya, ada sistem marketingnya juga, makanya erat kaitannya dengan marketing mix ya. Teori marketing mix yang utama sebenarnya bisa 4 ya. Produk 4P. Jadi produk, place atau tempat, price itu harga, dan people ya. Nah, ini ada tambahannya lagi kalau marketing mix-nya 7P itu untuk jasa ya. Jasa ditambahkan ada physicalnya, ada prosesnya ya, ada promotionnya ya. Itu tambah 3P lagi ya, kalau untuk khusus jasa. Cuman kalau untuk produk biasanya hanya cukup 4P saja ya. Tadi produk, price promotion, yang people, physical, proses itu dia masuk ke jasa. Cuman kalau untuk yang 4P yang utama produk, itu produk, price, dan promotion ya. Jadi kita pakai konsep 4P ya. Nah, kita lihat dulu dari produknya ya. Jadi distributor akan melihat area kemampuan untuk memilih produk yang akan dipasarkan dari sisi distributor tersebut. Nah, dia pilih areanya dulu, nih mana yang kosong. Nah, ini kadang-kadang area untuk marketing atau sellingnya itu sering berbenturan sama PBF lain. Nah, itu kita lihat pangsa pasarnya, apakah obat yang di sana udah dimasukkan, udah cukup disalurkan obat PBF lain atau bisa dari PBF kita ya. Nah, dari prinsipal atau dari industri farmasinya pun dia akan memilih
distributor yang untuk mendistribusikan produk ya dengan golongan sama, misalnya untuk obat ya obat gitu ya. Tapi umumnya kalau prinsipal yang besar atau industri farmasi yang besar ya, dia punya PBF sendiri. Ya, kalau modalnya untuk PBF kan lumayan besar juga ya. Nah, dari segi harga atau price, tadi kan dari segi dari P-nya itu yang dari segi produk. Sekarang dari segi harga. Jadi prinsipal akan memberikan strategi harga atau diskon atau fee distributor dengan sistem berjenjang. Jadi dari kalau misalnya dari industri farmasi atau prinsipal itu dia ke BBF yang besar ya, kalau kita sebut distributor itu diskonnya 12,5%. Nah, dari distributornya itu kan dia pengen dapat untung dong ya, ya kan udah lumayan nih, udah dapat diskon 12,5%, kita harus ambil untung dulu nih, dari 12,5% dipotong lagi ya. Jadi dia kalau ada subdis PBF lain yang beli obat dikasih diskon lah 5%, berarti kan dia untungnya sebenarnya udah 7,5%, makanya paling kaya tuh sebenarnya dari kalau benar-benar distributor tangan pertama dia ya. Nah, dari subdis ini dia akan memberikan 2,5% ke pengecer. Jadi bisa dibayangkan kalau udah tangan lebih dari tangan kedua ketiga, untungnya makin kecil. Ya kan diskonnya makin kecil, otomatis kita ngambil untungnya makin kecil kan. Nah, ini tapi nanti kita akan memberikan harga ke konsumen tuh harusnya sama ya, maksudnya prinsipal itu menetapkan harga dia jualnya 30.000 semua sama gitu, cuman ya nanti dia memberikan diskonnya itu beda-beda ya, biasanya yang ngambil tangan pertama itu yang paling besar. Nah, dari segi place atau lokasi, dia prinsipnya menggunakan multi distributor untuk penyebaran produknya dia ya. Jadi mungkin dia tidak hanya punya satu PBF ya, mungkin ada sub PBF-nya juga atau sub distributor. Nah, dari segi distributor melakukan distribusi menggunakan merchandise atau berupa barang-barang promosi gitu ya. Misalnya beli satu kotak dapat satu tempat makanan atau botol minuman, nah itu namanya merchandise ya, atau gimmick sih sebenarnya. Nah, SPG atau sales juga yang mau menjalan juga biasanya khusus itu juga ya. Atau pemajangan, dipajang itu kalau di apotek kan kalian pernah lihat nggak ada dus-dus obat ya dibentuk ya, ada bentuknya seperti stupa ya, ada bentuknya seperti gambar orang ya, disusun berupa dus-dusnya gitu. Nah itu juga ataukah diberikan standing banner ya, banner yang berdiri itu, atau juga di kotak Mika itu kan biasanya ada apa, brosur-brosur, nah itu bisa juga ditaruh di situ juga ya. Jadi memang harus disebar secara promosi juga. Nah, penyebaran produk mencapai pengecer atau sampai pasar tradisional. Jadi semakin konsumen mudah mendapatkan barang tersebut, maka barang tersebut semakin banyak yang beli dan juga kemungkinan omset itu akan naik ya. Jadi karena mudah didapatkan gitu ya. Misalnya nggak perlu beli di apotek, di toko obat juga ada itu ya. Bahkan kadang-kadang lebih murah ya. Kadang-kadang toko obat itu memutus jalur rantai dari ke apotek. Apotek kan udah tahun keberapa, nah dia biasanya tahun kedua, jadi untungnya lebih besar, dia dikasih diskonnya ya, jadi dia ngasih harganya tuh nggak terlalu tinggi. Nah ini rapatnya kalau untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, harganya bersaing antara apotek dan toko obat. Mungkin bahkan toko obat yang berizin itu harganya lebih murah ya untuk obatnya tersebut kalau kita beli ya. Kenapa lebih murah? Nah dari segi promosi ya, untuk konsumen ya, diberikan misalnya dikasihkan sampel atau juga hadiah langsung ya, misalnya diberikan, biasanya ibu-ibu kan sukanya dikasih tempat botol minuman atau juga kotak makanan ya, bahkan juga kadang-kadang dikasih sampel free vitamin atau apa, nah mereka, nah itu juga biasanya kan ibu-ibu kan kita beli yang cari ada hadiahnya ya kan, nah itu juga salah satu langkah promosi kita ya. Atau juga
memberikan diskon langsung buy one get one. Wah, itu paling seneng deh kalau udah dapat diskon beli satu dapat satu. Wah, harga sini dapat dua dong berarti ya kan. Itu biasanya bisa untuk menarik konsumen. Nah, itu kalau khusus untuk ke pedagangnya atau itu diberikan diskon. Nah, kalau blind bonus itu biasanya mencapai target omset tertentu. Misalnya dia kalau bisa menjual 30 box, dia dapat bonus. Nah, biasanya ternyata dia bisa menjual lebih dari 30 box. Nah, itu diberikan bonus, namanya blind bonus. Karena kalau blind kan kita nggak tahu, tergantung penjualan dari distributor tersebut, yang dibilang blind bonus. Nah, untuk pemberian hadiah juga sama ya, langsung diberikan hadiah juga, atau kadang-kadang ada lomba display. Biasanya nih kalau dulu pas ulang tahun IAI kata anak Indonesia, kita harus membuat spanduk nih. Nah, itu biasanya nanti minta spanduk mana yang paling bagus dapat hadiah gitu ya. Tentunya dengan mencantumkan produknya dia juga, produk sponsornya juga gitu. Nah, dari segi salesnya ya juga ada beberapa bisa efektifal ya. Jadi memang langsung targetnya, dan juga dapat bonusnya juga untuk new opening outlet, misalnya pembukaan outlet baru, biasanya nih bonus diskonnya besar nih ya, untuk menarik konsumen dulu ya. Display atau merchandising semakin bagus, dikasih hadiah yang bagus. Nah, ini penilaian khusus juga ya, dan juga dapat bonus juga, apalagi dikasih bonus. Untuk promosi distribusi ya, program promosi untuk distributor dengan dikasih target, dikasih reward. Kalau misalnya distributor tersebut melebihi omset ya. Nah, kadang-kadang kan distributor, wah itu dia dapat target segitu, terus dikasih bulan bonusnya lumayan. Nah, itu kan bisa memancing distributor lain untuk sama-sama mengejar penjualannya gitu ya. Dari segi SDM-nya atau people ya, di sini sumber harus minimal sih SMA ya, yang penting bisa ngitung dan juga bisa membaca paling ya. Kalau untuk bagian gudang administrasi pun juga ada cuman SMA pun masih bisa, kecuali untuk PBF itu harus apoteker penanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya untuk penanggung jawab kosmetik atau toko obat itu khusus cukup bisa sampai TTK atau tenaga teknis kefarmasian S1 atau D3 ya. Ada juga harus diberikan servis layanan penjualan ya. Jadi jaminan barang bisa diretur nih biasanya. Nah, kita lihat distribusi di rumah sakit ya. Kalau di apotek kan langsung ya, dari PBF langsung kita stok, terus catat kartu stok, nanti kalau ada resep baru dikeluarkan langsung konsumen. Nah, kalau di rumah sakit itu dia harus melalui ada beberapa unit-unit kan di rumah sakit tersebut ya, seperti unit IGD, ruang operasi, ruang rawat inap, terus juga untuk yang rawat jalan. Ya, rawat jalan biasanya langsung ke instalasi farmasi nebus obatnya ya. Jadi di rumah sakit pun yang namanya medis pasti ada kegiatan, ingat aja ada kegiatan menyalurkan dan mendistribusikan ya, pergaulan rumah sakit untuk pelayanan individu atau proses terapi untuk pasien yang rawat inap, rawat jalan untuk menunjang pelayanan medis. Nah, di sini menyalurkan dan mengirim perbankan farmasi ya, yang udah pasti kalau bermutu karena kita dari PBF, jadi resmi itu ada nomor izin edar, dipastikan itu tidak palsu ya atau asli, jadi terjamin keabsahannya ya. Harus tepat jenisnya dan jumlah dari gudang perlu dicek juga ya. Nah, ini untuk unit pelayanan di rumah sakit. Tujuannya untuk menyediakan dan menyiapkan serta menyalurkan program informasi kepada pasien dan juga ke unit pelayanan secara tepat, cepat, tepat, dan aman. Ya, emang harus, yang penting efikasi, yang penting safety-nya itu ya. Nah, ini memperkecil kesalahan dalam pemberian sediaan farmasi dan alat kesehatan ya.
Jadi kan sudah terpantau ya, yang harus diberikan yang mana gitu ya. Mengamankan perjalanan perbuatan farmasi sampai kepada pasien. Ya. Nah ini biasanya khusus untuk pasien rawat jalan ya, yang benar-benar kita pastikan ya. Menjaga dan mengawasi mutu perbekalan farmasi. Nah ini dari penerimaan barang dari PBF pun juga ada sistem quality control atau pengecekan juga ya. Apakah sama dengan surat pesanannya, terus juga dilihat dari dusnya itu lihat kadaluarsanya, dusnya utuh atau tidak, dan sampai memasang. Kecuali kalau misalnya obat tablet atau kapsul dalam satu box yang isi 50 nggak usah dibuka dulu gitu, mau lihat isinya ya segelnya kan ada itu, kalau udah disegel berarti barang tersebut belum pernah dibuka ya, betul-betul oh segelnya udah buka ini barang nggak, pokoknya kalau dalam bentuk segel, dalam bentuk box itu tidak boleh dibuka, kita cukup lihat expired date-nya di situ ya. Nah, mulai pemborosan dan penyalahgunaan ya, jadi jumlahnya tepat itu kan. Nah, mendayakan tenaga farmasi, terjadi kerjasama antar tenaga farmasi, dokter dan perawat ya. Ini juga bisa dikonfirmasi jumlahnya ya. Nah, sistemnya itu ada 4 sistem untuk pendistribusian rumah sakit. Jadi ada sistem total floor stock, sistem resep individual, sistem unidos atau sistem kombinasi ya. Mana yang apa itu sistem floor stock itu? Nah, sistem floor stock itu stok lengkap di unit pengguna. Jadi kita stok semua itu dalam keadaan lengkap ya, karena untuk ditempatkan di unit yang pengguna. Jadi program farmasi yang tersedia di ruang rawat merupakan tanggung jawab perawat ruangan, karena memang sudah dinama-namain dari misalnya dari instalasi farmasi kita mau menyalurkan ke unit rawat inap ya. Dan nanti yang ambil obatnya itu perawatnya ya, tapi itu juga harus diingatkan juga sih, kadang-kadang perawat juga aturan minumnya, dia misalnya ini diminum 3 kali sehari ya pagi siang malam, kita mungkin Bu dijamin aja mungkin jam 7 nanti minum lagi jam 1, nanti sorenya minum 8 jam kemudian gitu ya, jam 7 malam, jamnya kadang-kadang kalau perawat cuma 3 kali sehari ya pokoknya pagi, pokoknya siang atau apa 2 kali misalnya pagi dan sore, sorenya jam berapa, paginya jam berapa. Nah itu juga mungkin kita informasikan juga tuh ya. Jadi kadang-kadang perawat suka salahnya di sini, dia nggak lihat ada udah ya cuman ya paling 3 kali sehari, oh diminum 3 kali pagi siang malam gitu ya. Jadi kalau dirawat inap, kalau dia yang memberikan ya dia harus dia yang ngatur jadwal, cuman kalau rawat jalan kan harus dibilang ke pasien dia minum jam berapa ya, harus sudah minum obatnya tuh. Jadi memang harus ada penanggung jawabnya juga sih. Karena kalau udah obat dipegang perawat, saya sih agak ragu ya kalau mereka bisa untuk takutnya kan yang harus perhatikan tuh nama. Kadang nama tuh sama ya, tapi umur pasti beda. Nggak ada orang namanya sama, umurnya sama, kembar pun pasti namanya beda kan. Nah itu yang harus perhatikan mungkin umurnya ya, kalau nama dan umur ya, makanya kita minta kan biasanya nama dan umur juga. Jadi kalau kita pakai sistem yang pertama, yang first stock itu keuntungannya perbuatan farmasi itu siap pakai untuk pasien ya, karena memang sudah di stok istilahnya ya, lengkap. Kemungkinan menghindari kemungkinan pengembalian ke perbekalan farmasi obat yang tidak dipakai ke gudang farmasi. Jadi istilahnya kalau sudah keluar kemungkinan besar pasti itu akan cepat dipakai ya, langsung tidak ada pengembalian. Ngomong kecuali kalau orang pasien rawat inapnya ternyata meninggal dunia, nah kecuali itu ya pasti dibalikin tuh obatnya ke instalasi farmasi ya. Kalau pasien tersebut meninggal obatnya pasti dikembalikan ya, kecuali udah dari pasien sendiri. Nah kalau pegang pasien itu beda, kecuali kalau perawatnya yang ngasih bisa dikembalikan lagi kalau pasien yang meninggal ya. Mengurangi jumlah permintaan pesanan ke bagian farmasi ya. Nah, ketika sudah sesuai dengan yang diminta biasanya jarang ada pengembalian ya.
Nah, ini mengurangi tenaga pelaksana farmasi karena langsung diserahkan ke perawat di sini ya. Kelemahannya kemungkinan terjadi kesalahan pengobat tambah besar ya, karena bukan farmasi lagi, kan langsung diserahkan ke perawat. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan pengobatan, cara aturan pakainya. Ya. Kemungkinan obat hilang atau resesmen, ini kadang-kadang terjadi juga nih. Perawatnya bilang, belum ada Bu, atau apa, keluar ini. Ya, kita kan nggak tahu obat itu bisa juga ya bukan negatif thinking sama perawatnya, kan takutnya dijual atau apa. Ini sih memang dulu Cipto pernah sampai dibilang mafia obat pernah ya. Jadi susternya tuh yang ambil ya. Saya bisa bilang gitu karena biasanya pasien yang PNS kan pakai asuransi kesehatan dulu ya. Nah itu kan dulu banyak diberikan diresepkan apa infusnya itu loh. Kadang infusnya harus dikasih 4 botol sehari, nah 3 botol sehari, satunya disimpan sama dia tiap hari kan lama-lama dijual sama dia. Dijualnya di mana? Di pasar pramuka. Tuh permainan orang-orang perawat RSCM sebelum ada akreditasi rumah sakit ya, segitu kacaunya memang. Ya. Tapi itu dulu, sekarang sih sudah sistemnya sudah bagus ya kalau RSCM ya. Rumah sakit sekarang kan ada akreditasinya juga, jadi nggak akan berani juga perawatnya itu manipulasi obat untuk dijual kembali ya. Meningkatkan persediaan obat di setiap ruang perawatan. Kalau ada lemarinya khusus, kadang-kadang ditumpuk di bawahnya kan mungkin orang lewat atau apa, pas suster yang nggak ada ruang jaga, nah itu kan ada obat-obatan, nah bisa juga kan, itu harus dalam lemari khusus sih sebenarnya. Ya. Harus memiliki ruang penyimpanan yang luas di ruang perawatan ya, kadang-kadang sempit juga, nggak ada ruang untuk lemarinya, lemari obat ya. Nah, ini bekerja perawat yang memang karena mereka yang obatnya sudah diserahkan kepada mereka. Ya. Kalau sistem resep, yang kedua sistem resep individual. Nah ini memberikan pelayanan kepada pasien secara individual berdasarkan resep dokter, jadi langsung pasien tersebut menebus obat di instansi farmasi. Kalau sekarang kan dari dokter udah sistem komputerized Bu, nanti langsung ke bagian apoteknya ya, tinggal tunggu. Kita kan nggak dikasih resep yang sama dokternya, jadi nggak tahu. Kalau saya sih selalu minta dokternya sendiri yang menuliskan, kasih resep apa Dok. Kalau misalnya tidak pun minta dicetakin saat udah penyerahan obat, jadi kita tahu obat apa yang diberikan. Nah, tempat pelayanan apotek, rumah sakit atau satelit farmasi rawat jalan ya. Langsung menembus di situ. Perubahan farmasi berasal dari gudang farmasi yang didistribusikan secara sentralisasi. Karena saya emang sudah ada di gudangnya, itu tinggal diambil di sini ya. Keuntungannya ya, karena langsung ditangani oleh farmasi, jadi bisa dimonitor ya. Terus juga langsung kalau ada resep yang dosisnya lewat atau apa, bisa dikonsultasikan ke dokter. Ya. Perawat pun juga bisa diberitahu lebih detailnya lagi ya. Nah ini juga dari instansi farmasi bisa membuat profil farmasi penderita. Jadi pasien-pasien khusus yang bisa obat apa, udah pasti nih dokter ya ini, pasiennya ini biasanya dikasih obat ini karena dia misalnya penyakitnya diketahui itu. Jadi kita bukan nebak sih, biasanya kalau tulisan yang dokter cepat-cepat kita udah tahu, oh biasanya dokter ini ngasih obatnya ini, pasiennya ini ya. Jadi bisa dibuat profil farmasi penderita. Mungkin pengawasan terhadap sediaan farmasi dan alkes lebih teliti. Karena dicek langsung kan, cekernya kan yang ngecek itu antara itu kan berapa orang ya, bukan satu orang ya. Dan kita saat screening administrasi sampai screening farmakologi gitu ya. Nah, kemudian terjadi penurunan mendapatkan obat yang dibutuhkan ya, karena memang terpusat di situ semua ya. Jadi banyak yang ada ini, sedangkan SDM-nya tidak terlalu banyak. Nah, ini yang terjadi penundaan. Ya. Bila obat yang berlebih, pasien harus membeli sesuai jumlah yang tercantum dalam instruksi pengobatan. Kadang-kala walaupun dia pasien BPJS, resepnya itu ada yang tidak di-cover oleh BPJS. Nah, itu biasanya pasien sendiri suruh membayar. Kalau misalnya ya kalau pasiennya cukup mampu ya, kalau tidak mungkin disuruh nebus
setengahnya palingnya, bisa ditebus setengahnya daripada dia nggak minum obat sama sekali kan. Lebih baik kita tawarkan bisa menebus obat setengahnya. Meningkatnya kebutuhan petugas farmasi otomatis karena langsung. Nah, sistem dosis unit. Jadi obat yang diinstruksikan, disiapkan, diserahkan dalam bentuk satu Indonesia terdiri dari obat yang jumlahnya telah ditentukan, penyediaan yang satu kali penggunaan selama 24 bulan. Nah, ini biasanya sistem unit, dosis unit untuk pasien rawat inap ya. Ini bisa secara sentralisasi atau desentralisasi. Keuntungannya mungkin bagi farmasis untuk mengkaji instruksi pengobatan secara sebelum obat disiapkan. Jadi bisa dicek dulu ya. Interaksi lebih intensif ya antara farmasi, kita, apoteker, dokter, dan perawat. Bagian farmasi juga bisa membuat profil farmasi penderita lebih lengkap. Ya. Untuk mengurangi terjadi kesalahan obat karena dilakukan pemesanan ganda oleh farmasis dan perawat. Ya kan setelah perawat dicek lagi misalnya. Penderita dapat pelayanan farmasi lebih baik selama 24 jam dan hanya membayar obat-obat yang digunakan aja. Ya. Meningkatkan efisiensi tenaga profesi dan operasi dan mengurangi beban kerja perawat. Karena kita masih punya andil juga di sini. Mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan obat ya, orang sesuai dengan yang diresepkan nggak mungkin kan, kalau bisa nggak ada kan masih tanya nih obatnya ini kemana, orang udah dikeluarkan. Nah itu bisa langsung ketahuan ya. Efisiensi ruang perawatan dan penyimpanan obat dengan meniadakan permintaan obat yang banyak. Nah, meniadakan duplikasi pesanan obat dan kertas kerja yang berlebihan di bagian farmasi dan perawatan yang otomatis sudah ada resepnya kan, nggak mungkin double diberikan juga. Nah ini emang harus banyak tenaga farmasi juga ya orang-orangnya ya. Kalau biaya perawatan makin besar ya otomatis karena kan SDM-nya makin banyak untuk menggaji karyawan juga besar juga, biaya pasiennya pasti bertambah ya. Nah, kebutuhan pelayanan dosis unit yang harus ada tuh, ada resepnya, ada formulir pemberian obatnya, ada etiket obatnya, harusnya nih 2 warna ini. Yang warna putih dan biru. Warna biru ya. Etiket putih kan untuk obat dalam, kalau etiket biru untuk obat luar. Ada troli obat dengan laci-laci obat. Nah, untuk lemari obat emergensi ditempatkan di ruang perawatan untuk pasien juga bisa langsung dibuat deskripsinya juga ya. Nah ini kalau kartu hutang per pasien mungkin dia harus minum obat, ini kok obat masih kosong, nah itu harus ditunggu dulu ya. Nah, perlengkapan peracikan. Terusannya ruang resep dokter diterima dari perawat ya. Terus juga kan dari ruang, biasanya dari poliklinik kan. Nah nanti dokter kalau sistem komputeris langsung dia tuh masuk ke instalasi farmasi. Kalau yang model konvensional pasti dia dokter yang nulis resep dulu, nanti diberikan perawat. Nah baru nanti biasanya kalau pasiennya sendiri bisa mengantar atau perawatnya sendiri nanti juga ya. Jadi di instansi farmasi pun juga apoteker melakukan screening resep ya. Instansi farmakologi ya, itu juga ya. Nah, resep harus ada ditempel formulir penyimpanan obat dosis unit ya. Obat pasien diambil dari rak penyimpanan, masukkan dalam box pasien. Ada biasanya dalam box itu ada obat oralnya yang sesuai resep dokter. Itu biasanya untuk pemakaian ditusin pagi, siang, sore, malam, tergantung instruksi dari resep. Obat yang disiapkan ditempatkan pada troli obat yang punya laci ya. Troli obat diserahkan kepada perawat. Nah, perawat memberikan obat kepada pasien
setiap kali pemakaian dengan mengambil obat atau informasi yang ada dalam troli dan melakukan pencatatan. Ya. Obat oral disiapkan untuk setiap pemakaian, ya. Jadi udah ditulisin untuk yang pagi mana, siang mana, sore dan malam. Ya. Nah, ini nah kalau misalnya perawat memberikan obat pada pasien, kan sudah diserahkan ke perawat, perawat memberikan obat kepada pasien setiap kali pemakaian dengan mengambil obat dengan yang ada dalam troli dicatat. Ya. Kalau pasien butuh berbagai informasi di luar troli, ya perawat akan ngambil di lemari emergensi. Jadi dia nggak perlu lari ke bagian instalasi farmasi. Biasanya kan jaraknya cuma jauh ya. Nah itu kita ambil di lemari troli tersebut ya. Jadi semua obat yang disiapkan harus dicatat pada buku hutang pasien, mana yang sudah dikeluarkan, mana yang belum. Jadi jelas dan siapa yang mengambil tanggal berapa itu ada. Setiap minggu dan jumlah pemakaian obat pasien dilaporkan ke bagian keuangan rawat inap. Jadi nanti kalau saat pasien pulang bisa diklaim ya, dihitung berapa obat yang dipakai pasien tersebut. Jadi harus dilaporkan nih setiap minggu. Ya. Nah, di resep unit dos ini tampilnya seperti ini. Jadi kita misalnya diberikan dokter paracetamol ya dengan dosis 3 kali sehari. Nah, ini biasanya kalau udah diberikan harusnya kan kalau misalnya gejalanya sudah tidak ada demam atau juga tidak nyeri itu di stop ya, tapi kadang-kadang tetap dikasih terus nih. Karena perawat juga ini kan pasti kerasa apa. Nah, ini mereka kadang-kadang nggak aware di sini nih mana yang obat yang harus